Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini kita akan membahas isu lagi nih teman-teman, tetapi ini tentang kebudayaan Indonesia. Jadi, permainan tradisional Indonesia itu kini mulai ditinggalkan. Novi di sini memakai teori tentang kebudayaan menurut Konjaraningrat dari gramedia.com. Nah, datanya permainan tradisional anak-anak yang ditinggalkan. Nah, ini Novi dapetin dari kompas.com, tanggal 1 Juni 2011, 16.32 waktu Indonesia Barat. Nah, dari https://lifestyle-kompas.com. Nah, faktanya 15 beberapa permainan tradisional yang mulai ditinggalkan dari Tugu Malang, Maret 1 2023, jam 6.08, https Tugu Malang ID. Nah, interpretasinya saat ini permainan tradisional anak sudah jarang sekali dimainkan dan semakin ditinggalkan. Padahal permainan tradisional mengandung makna persatuan dan solidaritas. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan tingkah laku makhluk hidup seperti manusia dan hasil yang dicapai makhluk hidup tersebut melalui berbagai proses belajar dan tersusun secara sistematis dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia ini menyerap tentang kebudayaan kita. Jadi butuh pembelajaran, butuh pengetahuan terlebih dahulu untuk meniru atau membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan menjadi kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini menurut Konjaraningrat teman-teman. Jadi permainan tradisional Indonesia sekarang mulai jarang dimainkan dan mungkin sudah ditinggalkan. Namun permainan ini masih ada, tetapi ranahnya itu udah masuk ke lomba-lomba seperti di kabupaten. Nah, itu masih ada nih teman-teman tentang permainan anak-anak ini, permainan tradisional anak-anak. Jadi pesatnya perkembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab mengapa permainan sederhana ini tak lagi dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Selain itu, berkurangnya tempat bermain anak juga menyebabkan anak-anak itu menjadi bingung mau main kemana, mending di rumah aja main game gitu. Kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak menjadi malas untuk keluar rumah dan mager nih. Budaya mager ini yang sangat banyak sekali ditemukan nih teman-teman. Jadi anak-anak lebih memilih di rumah dan malas untuk berkegiatan, mending main game daripada mandi, mungkin daripada makan. Nah, itu ini dilansir dari mediakompas.com. Tadi itu teman-teman. Jadi sebelum gadget memasuki kehidupan anak-anak masa kini, permainan tradisional merupakan salah satu cara anak-anak menghabiskan waktu luangnya. Jadi dulu waktu Novi masih kecil itu bermain permainan tradisional itu sangat sering dilakukan, seperti kita mengambil batu ataupun kayu-kayu sebagai media untuk bermain. Jadi kalau sekarang kan kita mencari HP nih untuk bermain, tetapi kalau zaman dulu itu kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti ada batu, kayu, daun, itu bisa digunakan untuk bermain. Namun kini anak-anak menjadi kurang tertarik dengan hal itu karena gadget tadi nih. Akibat tergantikannya permainan tradisional, pola budaya permainan anak-anak itu berubah sehingga fokusnya beralih ke aturan partisipasi kelompok
ke individu nih. Jadi anak-anak meskipun mereka kumpul, tetapi mereka tetap bermain sendiri nih teman-teman, bermain HP sendiri. Meskipun mereka berkumpul main HP-nya itu kumpul, tetapi saling main HP sendiri. Ini dilansir dari Media Tugu Malang. Nah, pada dasarnya anak memerlukan aktivitas fisik yang cukup untuk menunjang tumbuh kembangnya. Jadi kalau duduk terus, bermain HP terus, tidur terus, itu bagaimana mau tumbuh kembangnya, bagaimana mau tinggi gitu ya, bagaimana mau body yang ideal. Tetapi anak-anak masa kini itu lebih condong untuk tidak melakukan aktivitas fisiknya, lebih memilih untuk bermain HP dengan duduk maupun tiduran. Aktivitas fisik yang dilakukan juga memberikan dampak fisiknya teman-teman bagi kehidupan dan kebugaran jasmani anak. Jadi tak hanya anak-anak menjadi tinggi, tetapi anak-anak juga menjadi lebih sehat dan bugar nih ketika akan menjalankan aktivitasnya. Jadi ketika bangun tidur itu anak-anak kan sekolah. Nah, itu ketika akan sekolah menjadi semangat lagi untuk sekolah. Salah satu aktivitas fisik yang sering dilakukan anak adalah bermain. Nah, ini cara anak-anak untuk melakukan aktivitasnya yaitu dengan cara bermain. Tetapi anak-anak zaman sekarang itu bermainnya dengan HP, bukan dengan lingkungan sekitar. Tetapi ada sih yang orang tua itu memilih untuk memberikan waktu, ketika memberikan waktu yang tepat untuk anak seperti 5 menit untuk main HP, 5 menit untuk belajar, 5 menit untuk ini, untuk itu ada orang tua yang seperti itu. Tetapi anak-anak zaman sekarang itu ketika tidak mempunyai HP itu merasa gengsi, merasa malu, minta ke orang tuanya untuk membelikan HP. Tetapi banyak orang tua yang tak tahu HP tersebut digunakan untuk apa. Tak hanya untuk belajar, tetapi untuk main game juga nih teman-teman. Ini dilansir oleh jurnal dari M. Hussein MR 2021, lunturnya permainan tradisional, Aceh Anthropological Journal volume 5 nomor 1-15. Nah, ini aktivitas fisik sangat dibutuhkan nih untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak Indonesia yang beda dengan anak-anak luar ya. Itu sangat dibutuhkan. Jadi gadget mempengaruhi nih teman-teman. Ada juga dampak positifnya, dampak negatif. Dampak positifnya yaitu anak-anak menjadi lebih terbuka untuk menerima ilmu-ilmu baru. Tetapi ya tadi tergantung bagaimana si pengguna dalam menggunakannya, bijakkah atau sebaliknya. Jadi itu ada dampak positif dan negatifnya juga. Dan juga sekarang itu ketika sekolah itu jarang sekali yang membawa HP. Nah, ini yang sangat dibutuhkan untuk para anak-anak nih. Jadi pendidik harus bisa kayak guru di sekolah itu harus bisa mendidik anak-anaknya. Nah, contohnya tidak membawa HP dan juga melestarikan budaya-budaya permainan-permainan tradisional. Jadi harus terus dilakukan oleh guru-guru maupun pendidik. Tetapi peran orang tua juga dibutuhkan nih. Jadi harus memberikan waktu-waktu tertentu untuk anak-anak supaya bisa bermain yang tepat. Nah, kecenderungan anak-anak masa kini membuat banyak sekali dampak-dampak itu yang tadi ya teman-teman, dampak negatifnya yang diperoleh ketika mereka lebih sibuk untuk game online ataupun bermain media sosial. Nah, ini banyak sekali kayak TikTok, Instagram, Facebook itu yang marak sekali dimainkan oleh anak-anak. Tetapi yang lebih sering itu kayaknya game online ya. Tetapi untuk yang cewek-cewek mungkin TikTok. Nah, itu Novi pernah lihat nih di TikTok banyak sekali itu anak-anak yang
apa joget-joget gitu ya, tetapi ya ada dampak positifnya juga. Dampak positifnya itu lebih apa ya, anak-anak lebih luas untuk menerima budaya-budaya kayak bisa nari itu sangat dianjurkan, tetapi tadi harus bijak dalam penempatannya. Jadi teman-teman, ini ada pesan juga untuk orang tua maupun pendidik, harus bisa menempatkan mana waktu yang baik untuk si anak-anak tadi bermain game online ataupun bermain gadget. Nah, itu harus bisa dimaksimalkan dan minimalkan ya teman-teman. Jadi mungkin itu dari Novi yang bisa Novi sampaikan untuk isu kali ini, yakni tentang permainan tradisional anak-anak. Nah, mungkin nanti kita akan bersama mengkaji isu-isu yang lainnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.